Selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-8 dalam kuartal 4 2021. Saya Marvalina akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Sonia dan saya sendiri. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Sabat Dusit. Selamat pagi, selamat hari Sabat semua. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah doa seorang ahli perniagaan, di mana perkara ini berlaku dari negara Korea Selatan. Ki yang berdoa kepada firma akuntan yang menjalankan perniagaannya agar ia semakin maju. Malah dia juga berasa kagum dan berhasrat untuk membina sebuah gereja Kristen Seventh-day Adventist. Ketua-ketua gereja memberi dia bangunan gereja dan seramai 40 orang telah dibaptiskan pada tahun yang pertama. Ki Yang terus berdoa agar ramai lagi dibaptiskan dan jumlah bertambah kepada 98 orang dalam masa 2 tahun setengah. Seterusnya, 100 orang lagi dibaptiskan. Apabila dia membuka matanya selepas dia berdoa, dia tiba-tiba teringat akan seorang perempuan yang dia tidak pernah lihat selama 3 tahun yang lalu. Dia bertanya kepada orang dan terus mencari perempuan itu. Akhirnya dia diberitahukan oleh seseorang bahwa perempuan itu sudah menubuhkan sebuah sekolah seni untuk kanak-kanak.
Akhirnya mereka bertemu kembali. Semasa mereka berdua sedang berbual-bual, Qi yang menceritakan mengenai gereja yang dia telah tubuhkan. Dia mengatakan seramai 98 orang telah menyerahkan diri kepada Yesus. Dia mengatakan seperti ini, kamu sepatutnya orang yang ke-100, kata Qi yang kepada perempuan itu. Qi yang diam sebentar dan bercakap lagi. Dia mengatakan seperti ini juga kepada perempuan itu. Pastikan suami kamu berada di rumah juga apabila kita belajar Alkitab nanti. Kata Qi yang kepada perempuan itu. Qi yang menyebut suami perempuan tersebut karena dia menginginkan 2 orang lagi supaya sasarannya mencapai angka 100 untuk dibaptiskan. Selepas Qi yang pulang dari sekolah seni tersebut, perempuan itu terus menelepon suaminya. Semasa berbual dengan suaminya melalui telepon, dia diberitahu bahwa Qi yang akan datang ke rumah mereka untuk mengajar mereka Alkitab pada jam 7.30 petang keesokan harinya. Suami perempuan itu sama juga seperti Qi yang, dia juga adalah seorang yang sangat berjaya dalam bidang perniagaan. Tetapi dia bukan seorang Kristen. Sebaliknya, dia menyembah berhala, amalan tradisi nenek moyangnya. Dia baru saja belajar bahasa Inggris untuk memajukan firma perniagaannya. Satu dari buku yang dia beli adalah Alkitab Suci. Tetapi masalahnya sekarang, isi kandungan Alkitab Suci itu sangat mengelirukan suami perempuan itu, sehingga dia tidak memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Namun, suami perempuan itu tetap bertekun belajar dan merenungkan setiap kata-kata yang tertulis di dalamnya. Dia faham arti bahasa Inggris, tetapi dia tidak memahaminya apa yang tertulis dan yang diceritakan dalam kitab suci itu. Dalam keadaan yang penuh kekecewaan, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan apa yang sebenarnya yang tertulis di dalam kitab suci tersebut. Dia mengatakan seperti ini, kiranya engkau adalah Tuhan yang benar. Kirimkanlah seorang yang dapat mengajar saya untuk memahami isi kitab suci ini. Dia berdoa dengan suara yang sangat nyaring dan kuat sekali. Tidak lama selepas dia berhenti membaca kitab suci di pejabatnya, teleponnya berdering. Panggilan adalah dari istrinya. Dia tergamam, suami perempuan itu. Lalu dia terduduk tanpa bergerak beberapa menit. Dia rasa bagaikan kilat petir telah menyambar seluruh tubuh badannya, dari kepala turun kepada tulang belakangnya dan sehingga ke hujung jari kakinya. Saudara, keluarga ini terus mengadakan pembelajaran kitab suci dengan Qi yang. Mereka dengan senang hati menerima kepercayaan baru yang mereka pelajari itu. Dan akhirnya semua mereka pun menyerahkan diri kepada Yesus untuk dibaptiskan. Dalam doa Qi yang, dia meminta 100 jiwa dibaptiskan. Tetapi sebaliknya Tuhan memberikan 102 orang jiwa untuk dibaptiskan. Amin, saudara. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 suku keempat tahun 2021 ini akan dapat membantu menyebarkan pekabaran Injil di negara Korea Selatan melalui 2 projek. Yang pertama, sebuah pusat bantuan untuk kanak-kanak pelarian di Bandaraya Ansan. Yang kedua ialah pusat jangkauan mission di Bandaraya Daegu. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Hai, selamat pagi dan selamat hari Sabat.
Bersama dengan saya sekali lagi Aunty Helen dari Gereja Semaba. Dan sahabat, ini Aunty akan membawakan satu lagi pelajaran Alkitab yang bertajuk, namanya adalah Yohanes. Pelajaran Alkitab pada hari ini mengisahkan sepasang suami isteri bernama Elizabeth dan Zakaria. Elizabeth dan Zakaria ini sudah lama merindukan seorang bayi atau baby. Tapi mereka sudah semakin tua dan mereka berasa tiada harapan untuk mendapatkan bayi. Zakaria adalah seorang imam di Kaabah. Mereka bergiliran kerja selama seminggu di Kaabah di Yerusalem. Hanya sekali dalam hidup seorang imam untuk masuk ke ruang kudus. Itu adalah satu penghargaan untuk membakar kemenyan di mesbah emas di sana. Kemudian dia akan berdoa untuk pengampunan dosa seluruh bangsa Israel. Dan dia berdoa bersungguh-sungguh untuk kedatangan Mesias yang segera. Zakaria menantikan hari ini sepanjang hidupnya. Sekarang orang tua ini teruja apabila gilirannya tiba untuk mengambil bahagian dalam upacara tersebut. Zakaria dengan seikhlasnya memercikkan serbuk kemenyan di bara perapian. Satu asap yang berbau harum memenuhi tempat suci itu. Tiba-tiba Zakaria merasakan bahwa dia tidak seorang diri. Dia membuka matanya dan di sana berdiri seorang malaikat tepat di sebelah kanan mesbah. Zakaria gemetar dan ketakutan. Jangan takut, Zakaria. Tuhan telah mendengar doamu. Malaikat itu berkata, istrimu akan mempunyai seorang anak. Kamu akan menyebut dia Yohanes. Dia akan pergi menjalankan jalan bagi Tuhan. Seorang bayi di usianya yang setua ini, Zakaria meragukan perkataan malaikat itu. Jadi, malaikat itu memberikan satu tanda kepadanya. Oleh kerana kamu tidak percaya pada perkataanku, maka kamu akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai harinya di mana hal yang kukatakan tadi terjadi. Lalu malaikat itu hilang dari pandangan Zakaria. Zakaria membuka mulutnya untuk berdoa bagi bangsa Israel. Tetapi tidak ada kedengaran. Dia tidak dapat mengucapkan satu perkataan pun. Sekarang Zakaria telah berada di ruang suci untuk waktu yang sangat lama. Orang-orang di luar sudah mulai tertanya-tanya, apa yang terjadi kepadanya. Ketika akhirnya dia keluar, wajahnya bersinar. Dan dengan tenang, Zakaria memberikan bahasa isyarat kepada mereka bahwa dia melihat malaikat. Zakaria segera pulang ke rumah. Dia berusaha untuk memberitahukan kepada istrinya Elizabeth apa yang terjadi. Tetapi dia tidak dapat berbicara. Dia terpaksa menulis dan menggunakan bahasa isyarat. Mereka akan memiliki seorang anak yang akan diberi namanya Yohanes. Seorang malaikat telah mengatakan kepadanya demikian. Bulan-bulan kemudian, anak mereka lahir. Sahabat-sahabat Elizabeth datang berkunjung. Namanya ialah Yohanes. Elizabeth mengumumkan, Yohanes? Tidak ada seorang pun di antara keluargamu yang bernama Yohanes. Kenapa tidak menyebutnya Zakaria? Wanita-wanita di situ berkata.
Elizabeth berpaling kepada suaminya. Zakaria menggelengkan kepalanya. Dengan segera dia menulis supaya semua orang dapat melihat. Namanya ialah Yohanes. Segera suara imam yang tua ini kembali. Zakaria boleh bercakap lagi. Kan selama ini dia bisu kerana dia tak percaya. Tapi pada kelahiran anaknya Yohanes, Zakaria dapat bersuara semula. Dia berbicara kepada orang-orang dan memuji Tuhan kerana berkat ini. Yohanes membesar di padang belantara, di mana dia belajar untuk melayani. Zakaria seringkali mengatakan kepada Yohanes tentang malaikat di mezbah. Tuhan memiliki satu pekerjaan khas untukmu. Zakaria berkata, kamu akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ketika Yohanes menjadi dewasa, dia mengundang orang-orang untuk bertaubat dari dosa-dosa mereka dan dibaptiskan. Dia menolong banyak orang untuk bersedia bertemu dengan Yesus. Tuhan memiliki satu tempat di dalam rencananya bagimu juga. Kita dapat menyiapkan jalan bagi Yesus untuk melayani orang lain dan memenuhi keperluan mereka. Kemudian mereka akan lebih bersedia untuk belajar tentang Yesus. Begitulah tadi cerita daripada Alkitab untuk sahabat ini. Dan ayat hafalan kita pada pagi ini anak-anak terdapat dalam Lukas 1 ayat 76. Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Dan mesej kita pada sahabat ini, kita menyediakan jalan bagi Tuhan apabila kita melayani orang lain. Okey anak-anak, bagaimana dengan pelajaran Alkitab tadi? Anak-anak faham jalan ceritanya? Okey, dalam cerita ini Tuhan mempunyai rencana untuk setiap orang. Apakah rencana Tuhan untuk malaikat itu? Malaikat yang dalam mezbah tadi ya. Ya, Tuhan rencananya adalah untuk memberitahu Zakaria tentang anak lelakinya yang istimewa. Dan untuk Zakaria pula apa rencananya? Untuk menjadi ayah kepada Yohanes supaya dapat mengajar Yohanes tentang Allah dan rencananya. Bagaimana pula dengan Elizabeth? Sudah pasti untuk menjadi ibu kepada Yohanes dan mengajar Yohanes tentang Allah dan juga rencana Allah. Bagaimana pula dengan Yohanes? Ya, anak-anak? Okey, Tuhan sudah mempersiapkan rencana kepada Yohanes untuk mendahului Tuhan dan menyediakan jalan bagi dia. Untuk anak-anak pula bagaimana? Untuk kita, untuk anak-anak, untuk melayani orang lain, kita menyediakan jalan bagi Tuhan apabila kita melayani. Kita boleh melayani dan kita boleh memberitahu orang lain. Okay. Untuk anda pula bagaimana? Okay. Untuk kita, untuk anak-anak adalah untuk melayani orang lain. Kita menyediakan jalan bagi Tuhan apabila kita melayani. Kita boleh memberitahu orang lain bahawa Yesus akan datang kembali. Kita boleh melayani orang yang tidak mengenali Tuhan agar mahu belajar lebih banyak tentang Dia. Nah, bagaimana perasaan anda tentang hal ini? Mereka istimewa, merasa lebih istimewa dan diperlukan, ya, kerana Tuhan sudah menyediakan rencana untuk kita. Baiklah anak-anak, mari kita katakan mesej kita pada hari ini ya bersama-sama dengan Aunty. Okey, 1, 2, 3. Kita menyediakan jalan
bagi Yesus apabila melayani orang lain. Oke, sekian saja dari Anti dan Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu kembali untuk pelajaran kita yang ke-8 yang bertajuk Dalam Konteks Kristus. Ayat inti kita diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 46 yang berbunyi, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara dan saudari, di dalam buku tulisan Ellen G. White, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 744 mengatakan, Juru Selamat tidak bersungut, wajahnya tetap tenang, tetapi titik peluh yang besar-besar terdapat pada dahinya. Tidak ada tangan yang berbelas kasihan menyapu embun kematian dari wajahnya. Tidak ada perkataan simpati dan kesetiaan yang tidak berubah-ubah menyokong hati manusianya. Sementara sedadu-sedadu melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah kiranya mereka itu, karena mereka tidak tahu. Tahukah Anda, setengah pakar Alkitab mengatakan bahwa Golgota ataupun Bukit Tengkorak mendapat namanya oleh kerana rupa bentuknya. Golgota juga mungkin merupakan tempat di mana hukuman mati selalu dijalankan. Ia terletak pada kedudukan yang berdekatan dengan kota. Dengan cara ini, pihak kerajaan percaya bahawa hukuman tersebut akan menjadi satu pengajaran kepada semua orang agar tidak melakukan jenayah. Pada pandangan lain, iaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 752, dengan keheranan malaikat-malaikat memandang kasih Yesus yang tidak terbatas. Meskipun menderita kesengsaraan, fikiran dan tubuh yang paling hebat memikirkan hanya orang lain dan memberanikan jiwa yang bertobat untuk percaya. Sampai di sini saja ringkasan cornerstone remaja kita pada Sabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat, saudaraku yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada pagi ini untuk kita belajar ringkasan pelajaran sekolah Sabat, yaitu pelajaran yang ke-8 yang berjudul Pilihlah Kehidupan. Baik saudara, pertanyaan utama pelajaran kita pada minggu ini ialah, kenapa perlunya kita membuat pilihan hidup? Apakah kesempatan, keindahan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita? Di skrin dipaparkan beberapa ayat untuk membantu kita supaya kita lebih memahami akan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita di dalam Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, penduluan pelajaran kita pada pagi ini. Musa menawarkan dua jalan kepada bangsa Israel. Satu menuju kehidupan dan satu lagi menuju kematian. Apakah kita memilih pilihan yang sama pada hari ini, saudara? Apakah ada pilihan ketiga atau ada pilihan yang keempat? Apakah penting untuk membuat keputusan atau dapatkah kita mengikuti arus? Pekabaran dalam kitab Ulangan sangat jelas. Nasihat terpenting bagi kita diberikan oleh Tuhan
melalui Musa, yaitu pilihlah kehidupan. Ulangan 30 ayat 19. Saudara, topik-topik perbincangan kita pada pagi ini terdapat 5 topik yang utama untuk kita menjawab persoalan pada pelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama ialah kemampuan untuk memilih. Kedua, jalan tengah. Ketiga, 2 pilihan. Keempat, pilihan yang mudah. Dan yang kelima ialah keputusan akhir. Topik yang pertama yaitu kemampuan untuk memilih. Kenapa kita diberi kemampuan untuk memilih? Kejadian 2 ayat 16 sehingga 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada banyak jenis makhluk hidup di bumi, tetapi hanya manusia yang dapat membuat keputusan moral. Tuhan tidak memberikan hewan kemampuan untuk memilih makanan mana yang dapat mereka makan. Kejadian 1 ayat 30. Namun, Dia melarang manusia memakan buah tertentu dan memberitahu mereka tentang akibat dari ketidaktaatan itu. Adam dan Hawa memilih kematian. Mereka tidak mematuhi perintah dan kehilangan akses ke pokok kehidupan. Kejadian 3 ayat 22. Namun demikian, Tuhan campur tangan untuk menghindari menyerahkan nasib umat manusia pada akibat dari keputusan itu. Tuhan menyusun rencana untuk memberi kita akses ataupun jalan ke pohon kehidupan itu, yaitu melalui Yesus Kristus. Wahyu 2 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 2. Topik yang kedua yaitu jalan tengah. Kenapa kita disajikan dengan 1 atau 2 pilihan? Ini pertanyaan kepada kita. 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Alkitab hanya menyajikan 2 pilihan. Kita hanya dapat memilih antara hidup dan mati. Apakah ada jalan tengah? Dapatkah kita menjadi bahagian dari hidup dan mati pada saat yang bersamaan? Dapatkah kita bersikap netral sahaja? Dapatkah kita menghindari membuat suatu pendirian dan kerana itu tidak membuat keputusan sama sekali? Ini pertanyaan kepada kita pada pagi ini, saudara. Yohanes sangat jelas tentang hal ini. Maka mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan memiliki hidup. Tetapi mereka yang tidak menerimanya, mereka yang tidak menerima Yesus itu akan binasa, yaitu akan menderita kematian yang kekal. Tidak membuat keputusan atau menundanya sama dengan memilih jalan kematian. Tidak ada lagi pilihan. Kita langsung ke topik yang ketiga, yaitu 2 pilihan. Pertanyaan kepada kita, apakah yang mesti dilakukan supaya kita tetap setia kepada Tuhan? Apa yang perlu kita lakukan, saudara, supaya kita tetap setia kepada Tuhan? Ulangan 30 ayat 15 berbunyi seperti ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Perbezaan antara hidup dan mati ditentukan oleh keberuntungan ataupun kehidupan dan kecelakaan ataupun kematian. Tawaran Tuhan cukup sederhana. Dia hanya menawarkan kita 1 pilihan, yaitu keberuntungan dan kehidupan. Dia menjelaskan apa yang baik. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu
untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya supaya engkau hidup. Ulangan 30 ayat 16. Amin, saudara. Mengasihi Tuhan akan memberi kita kehidupan, manakala kematian adalah akibat dari hidup yang terpisah daripada Tuhan. Saudara, Lucifer adalah makhluk pertama yang memilih kematian. Sejak saat itu, kita semua berjuang di antara dua pilihan ini. Sama ada kita beroleh kehidupan ataupun kita beroleh kematian. Topik kita yang keempat yaitu pilihan yang mudah. Apakah janji-janji indah yang Tuhan tawarkan itu? Ulangan 30 ayat 11 berbunyi seperti ini. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Jadi untuk membuat keputusan yang bijaksana, kita harus memahami akibat dari setiap pilihan. Oleh kerana itu Allah menjelaskan akibat dari mentaatinya atau tidak mentaatinya kepada Israel. Ulangan 28. Dia juga menjamin mereka bahawa dia akan selalu bersedia untuk mengampuni mereka dan memberi mereka kesempatan kedua jika mereka tidak taat. Ulangan 30 ayat 1 sehingga 3. Jadi di sisi yang lain, membuat keputusan ini mudah. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga mudah untuk membalas kasihnya dan meresponnya dengan melakukan apa yang dia suka atau menuruti segala perintahnya. Yohanes 3 ayat 16. Juga mudah untuk mengetahui apa yang disukai Tuhan. Itu bukan misteri karena sudah jelas tertulis di dalam Alkitab. Topik kita yang kelima yang terakhir ialah keputusan akhir. Nah, pertanyaan, mengapa peringatan ini sangat penting? Ulangan 8 ayat 19 seperti ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ingat saudara, ibadah adalah kunci dalam pertentangan besar. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Kita boleh lihat dalam Ulangan 5 ayat 9. Jadi dia tidak menerima berbagi penyembahan kita dengan siapapun atau apapun juga. Jadi ketika kita menyembah seseorang atau sesuatu selain daripada Tuhan, kita memilih kejahatan dan kematian. Ibadah lebih dari sekadar membungkuk di depan patung. Menerima otoritas seseorang melebihi Tuhan juga merupakan masalah penyembahan. Amin. Saudara, ini akan terjadi pada akhir zaman ketika patung binatang akan memaksa sesuatu tanda otoritas menentang hukum Allah. Namun keputusan ini tidak berlaku untuk saat itu. Kita harus membuat keputusan setiap hari, yaitu di antara menyembah Tuhan Sang Pencipta atau kita meninggalkan Dia. Pena Inspirasi mencatatkan seperti ini. Setiap jiwa memiliki syurga untuk dimenangi dan neraka untuk dijauhi. Tidak seorang pun akan memiliki alasan. Tidak seorang pun perlu binasa. Terserah pilihan mereka sendiri siapa yang harus menjadi pemimpin mereka, Kristus atau setan. Semua bantuan yang diterima Kristus dapat diterima setiap orang dalam pencobaan besar. Salib berdiri sebagai janji bahawa tidak seorang pun perlu hilang, bahawa pertolongan berlimpah disediakan untuk setiap jiwa.
Ellen G. White Steps to Christ bab 8 halaman 47 juga mencatatkan seperti ini. Kuasa memilih Allah telah diberikan kepada manusia. Inilah yang harus digunakan manusia. Engkau tidak dapat mengubah hatimu. Dengan dirimu sendiri engkau tidak dapat memberikan kepada Allah segala keinginan-keinginan hati itu. Tetapi engkau dapat memilih melayani Dia. Engkau dapat memberikan kemauan padanya, lalu Dia akan bekerja di dalam engkau dan mengerjakannya semua sesuai dengan kerelaannya. Saudara, kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, pilihlah hidup yang penuh penurutan akan hukum Tuhan. Maka buah al-hayat yang ada di Firdaus surga itu menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, semua kita bebas memilih untuk berada di pihak mana. Jadi, tidak memilih Kristus secara otomatis telah memilih kematian. Ketiga, penyembahan kepada Allah yang benar adalah respon kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Pengakuan kita bahwa Dialah yang selayak-layaknya disembah dan ditinggikan. Yang keempat, yang terakhir, jika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengikuti dan mentaati segala perintah-perintahnya. Amin. Sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita pada pagi ini. Kiranya ia menjadi inspirasi, menguatkan iman dan percaya kita supaya kita terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Amin. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan persepuluhan kita akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Hemdion. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Syurgawi, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati kami menghadap takhta-Mu yang kudus, mengakui akan segala keberdosaan kami. Tuhan, ampuni kami, tahirkan kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami dengan sukacita, kami dengan rendah hati kami ya Tuhan, kami serahkan segala persembahan dan perpuluhan dana, segala dana ini di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya, supaya ianya menjadi saluran berkat, digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang berada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang memberikannya dengan sukacita. Dan kami berdoa juga kepada sahabat kami, saudara kami yang masih belum bersedia lagi dalam hal ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bersahabat dan salam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersama dengan Anda hari ini, saya Pastor Hemdion, dan berjumpa lagi kita kali ini di mana saja Anda berada. Semoga makanan rohani yang akan dikongsikan sebentar nanti akan memberi harapan baru kepada kita semua, akan tetap setia dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kita lanjutkan, mari kita terlebih dulu berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas sahabat-Mu yang indah ini Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan
mengirim Roh Kudus Tuhan supaya apa yang akan dibicarakan oleh saya Tuhan dan didengar oleh para pendengar kami di mana saja berada akan berfaedah supaya mereka juga akan tetap sedia untuk kedatangan Yesus yang kami nantikan selama ini. Terima kasih oleh kerana berkat-Mu Tuhan, dan semua ini saya serahkan dalam nama Yesus yang jadi Juru Selamat dan penebus semua kami. Amin. Saya percaya dan pasti bahawa soalan yang sering ditanya oleh umat-umat Tuhan yang setia sejak berabad-abad lamanya ialah kenapa Yesus belum datang lagi, ya? Dan di dunia yang penuh dengan berbagai-bagai masalah termasuk COVID-19 yang kita alami ketika ini, ya, kita akan sentiasa menanya, kenapa kita masih berada di dunia yang penuh dengan masalah, okey? Yang penuh dengan masalah dan yang kita alami sekarang adalah pandemik COVID-19. Tapi sebelum kita lanjutkan, biarlah kita lihat ayat inti kita dahulu daripada buku Matius 25 ayat 1 sampai ayat 7. Jadi saya akan baca. Ayat 1 mengatakan di Matius 25, pada waktu itu hal kerajaan syurga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi kerana mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6 mengatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dan ayat terakhir ke-7 mengatakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu bereskan pelita mereka. Ya, kenapa kita masih di dunia ini? Kita sepatutnya sudah di syurga sekarang. Apakah yang Tuhan nantikan? Berapa lama lagikah kita harus menanggung derita di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini? Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 3, Yesus sendiri telah mengatakan kepada anak muridnya sebelum Yesus diangkat ke syurga. Yesus mengatakan satu janji yang kita masih berpegangkan sekarang, yaitu aku akan datang kembali. Sejak Yesus naik ke syurga dekat 2000 tahun yang lalu, manusia yang percaya masih menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terutamanya kita umat Advent, yang nama kita Seventh Day Adventist. Ya, di Yohanes 14, 1 ayat 3, kita lihat slide. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Sebab dia teruskan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua. Dan Yohanes 14 ayat 3 teruskan dengan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Kita lihat slide. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Dan sesudah yang menyediakan, apa yang Yesus janjikan? Dia mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu semua pun berada. Dan di Wahyu 22 ayat 12 juga mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita lihat sudah 2000 tahun ucapan ini diucapkan daripada bibir Yesus sendiri kepada anak muridnya.
Dan sejak itulah mereka yang sudah tidur dalam Yesus, anak-anak Yesus, dan bapa leluhur kita, termasuk bapa di kalangan kita sendiri pun sudah tidur dalam Yesus, belum juga Yesus datang. Jadi ada orang yang bernama William Miller, satu pastor Baptis, yaitu a forefather of Millerite, yang pengasas daripada kumpulan yang dinamakan Millerite, dan juga dari mana timbulnya juga gereja Adventist Movement. Jadi William Miller ini telah meramalkan, dia telah membelajarkan Alkitab, buku Daniel dan Wahyu, dan beliau mengatakan bahwa Yesus akan datang pada Oktober 22, 1844. Jadi kita tahu ini adalah tekaan masa yang salah. Sebab Yesus mengatakan tidak ada orang tahu bilakah ia datang. Yesus pun tidak tahu, cuma Allah Bapa. Tetapi waktu yang diberikan oleh William Miller itu pada Oktober 22, 1844 adalah insiden bila Yesus masuk ke tempat yang Maha Kudus di syurga. Daripada tempat kudus, from the holy place to the most holy place in heaven. Tetapi William Miller ingatkan Yesus mau membersihkan dunia ini dan datang ke dunia ini. Jadi itu tekaan yang salah dan menimbulkan yang kita tahu itu the great disappointment. Ya, William Miller meramalkan yang Yesus akan datang ke dunia ini. Itu tidak tepat. Tetapi kejadian itu berlaku di tempat kudus dan Maha Kudus di syurga. Sejak masa yang disappointment itu, jadi ramai ingin belajar lagi kenapa Yesus tidak datang. Jadi mereka mengadakan ceramah dan seminar di buku Daniel, mengenai buku Daniel dan Wahyu. Kenapa? Apakah sebabnya? Di manakah silap kita? Ada di golongan mereka yang they don't want to do with religion. Jadi mereka ini tidak mau ada ada kaitan dengan agama. Nombor dua, kumpulan mereka yang dua itu, yang kecewa itu, mereka pergi ke gereja mereka yang lama masing-masing. Dan kumpulan yang tiga, mereka belajar firman Tuhan. Di manakah kesilapan pelajaran yang mereka belajar itu daripada ayat itu? Jadi mereka mendapati grup ketiga ini tergolongan di dalam Seventh-day Adventist gereja kita. Sebab mereka telah tahu bahwa Yesus telah masuk ke tempat yang Maha Kudus di syurga, bukannya ke dunia ini. Umat SDA, umat Adventist yang mula-mulanya dengan setia menantikan kedatangan Yesus, yang kedua kali menghadiri perkemahan, dan mereka terus mengadakan camp meeting, perkemahan rohani, kita katakan KKR ataupun KKR. Pada masa kini kita tetap dan setia menantikan kedatangan Yesus. Sudah 1988 tahun lamanya sejak Yesus mengatakan, aku akan datang kembali kepada anak muridnya. Tetapi belum lagi Yesus datang. Jadi apakah yang Yesus nantikan? Kalau kita lihat lagi di ayat yang kita telah baca tadi di Yohanes 14 ayat 1 hingga 3 tentang janji Yesus bahwa dia akan datang kembali. Kita sepatutnya sudah di syurga sekarang, ya. Tetapi apakah sebabnya? Di tulisan daripada General Conference Bulletin pada Mac 30 mengatakan begini, jikalau umat Tuhan masih taat dalam hubungan mereka dengan Tuhan, dan jikalau mereka menuruti firman-Nya, mereka sekarang sudah di syurga. Jadi kenapa kita masih di dunia ini? Kerana kita tidak menurut firman-Nya. Kita malah berbalah-balah di antara kita sesama kita di dalam gereja juga. Bukanlah kehendak Allah bagi keselamatan kedatangan Yesus sebenarnya.
Ya, begitu juga dengan umat Israel. Rancangan Allah ialah untuk membawa mereka terus ke tanah Kanaan. Tetapi mereka berpusing-pusing di belantara selama 40 tahun. Jadi Tuhan inginkan mereka menjadi umat yang kudus, sehat dan bahagia. Itulah Tuhan memberi masa yang lama untuk umat Israel supaya mereka boleh dididikkan. Ketidakpercayaan kehidupan duniawi, kurang penyerahan dan pergolakan di antara umat Allah yang melekatkan kita terlalu lama di dunia yang berdosa dan penuh kesengsaraan ini. Dan apakah yang Allah nantikan? Kita akan terus lihat. Atau apakah tanda-tanda kedatangannya belum lagi digenapi? Coba kita lihat. Kita rungkaikan tanda-tandanya. Mari kita lihat tanda-tanda kedatangan Yesus dan sudahkah ia digenapi? Tanda yang pertama, kita akan lihat tanda-tanda di bumi ini. Ya, tanda-tanda di bumi ini dan tanda-tanda ini diberitahu oleh Yesus. Ya, tanda-tanda daripada Yesus sendiri. Kita lihat slide di Matius 24 ayat 6. Mengatakan bahwa apa? Perang. Kamu akan mendengar deru perang. Bukan saja deru sekarang. Waktu Yesus, Matius menulis buku ini, buku Injil ini, mungkin itu masih lagi deru perang. Malah sekarang kita lihat, terjadi perang dunia pertama sudah. Kita belum lahir lagi. Ramai di antara kita belum lahir. Dan ramai di antara mereka yang mengalami perang dunia pertama ini tidak ada dengan kita, sudah tidur. Dan juga perang dunia kedua. Masih ada yang hidup. Ya. Malah sebenarnya saudara-saudari dalam Yesus Kristus yang dikasihi, malah sudah bosan kita mendengar berita peperangan. Ada pergolakan di negara-negara. Dan juga di Matius 24 ayat 7 kita juga lihat di slide ada sediakan mengatakan kelaparan. Akan ada kelaparan yang hebat. Walaupun dunia kita moden, tetapi masih banyak negara-negara yang miskin, ya, dan mereka tidak ada cukup makanan. Kelaparan yang hebat akan dialami. Jadi ini bukan asing lagi kepada kita. Kita lihat, kita baca, kita lihat di kaca TV, sekarang di internet, sudah sangat biasa kita mendengar dan melihat ini, saudara-saudari. Dan juga kita lihat tanda-tanda yang lain yang diberitahu di Matius 24 ayat 7, gempa bumi di berbagai tempat. Baru pagi tadi saya telah baca bahwa ada gempa bumi terjadi. Ya. Jadi ini tidak yang perkara yang baru lagi saudara-saudari dalam Yesus. Mungkin kita mengatakan, oh ini perkara yang biasa. Dan inilah yang membuat kita leka. Okay? Dan kita tidak pedulikan kedatangan Yesus lagi. Dan kita lihat ramalan dari hayalan Ellen G. White. Ya. MAR 174 pada 1897 mengatakan bahwa dalam babak terakhir sejarah dunia, peperangan akan bertambah sengit. Betul. Kebuluran akan bertambah-tambah, ya. Dan juga menerusi kebakaran, banjir, gempa bumi, kemurkaan dasar bumi, bencana lautan dan daratan. Bencana lautan ini kita lihat tsunami. Dulu tidak ada tsunami. Mungkin jarang kita dengar ataupun namanya belum diketahui dinamakan tsunami. Ombak saja yang besar. Ya, tetapi itu kita telah melihat dalam kehidupan kita, saudara-saudari Yesus. Dan tanda yang juga kita harus perhatikan adalah profet-profet ataupun nabi-nabi palsu sudah muncul menipu orang. Daripada DA 631 1898, ya, daripada Desire of Ages. Okay. Dan di 9 Testimoni 28 1909 Ellen G. White menulis begini. Saya melihat bola api yang amat besar di antara beberapa rumah yang indah yang menyebabkan pembinasaan serta-merta. Jadi kita lihat
pada September 11, 2001, pukul 8.46 pagi di North Tower, kita dengar, kalau anda masih ingat, Amerika under attack, bahawa teroris. Jadi mereka menyerang Twin Tower di Amerika. Okay? Dan tower pertama diserang ataupun mereka melanggar dengan kapal terbang. Ya? Menjadi bom. Kapal terbang itu menjadi bom. Ya? Missile. Dan bangunan yang pertama, tower yang pertama, ya, ditarget pada jam 8.46 pagi. Itu North Tower. Dan South Tower diserang, dilanggar oleh kapal terbang itu pada pukul 9.03 pagi. Itu South Tower. Di antaranya adalah 17 minit. Okey, 17 minit. Jadi ramai yang menyaksikan ini di screen TV. Kalau kita pergi ke YouTube ke, jadi kita masih lihat, okey, video yang sangat menyedihkan dan menyeramkan dan menakutkan ini, yang mengubahkan landscape Amerika dan keselamatan di seluruh dunia. Terlebih lagi di dalam travel, kita pergi, terlebih lagi kita naik pesawat, ya, kita harus diperiksa dengan ketat. Terlebih lagi kita datang ke Amerika, ya. Dan kita lihat tanda-tanda di langit lagi. Okey, daripada Yesus sendiri mengatakan matahari menjadi gelap di Matius 24 ayat 29. Jadi ini telah berlaku, sudah berlaku 241 tahun yang berlalu, iaitu pada 19 Mei 1780. Matahari menjadi gelap. Mungkin kita sekarang mengatakan, oh itu gerhana matahari, tapi ini bukan, ini memang kegelapan yang total. Dan pada malamnya pula bulan tidak bercahaya dan merah. Ya, di Matius 24 ayat 29. Jadi semua telah berlaku. Dan pada November 13, 1833, ya, sudah dekat 188 tahun yang lepas. Apa yang berlaku? Di Matius 24 ayat 29 mengatakan bintang-bintang berjatuhan dari langit. Jadi ini semuanya telah berlaku. Ramalan ini telah terjadi. Ramalan daripada Ellen G. White, kita lihat lagi. Tanda-tanda sudah muncul. Mesias dan nabi-nabi palsu. Ramai profet-profet palsu akan muncul di Desire of Ages 631. Dan daripada Matius 24 ayat 23 mengatakan bahawa banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Cuba kita lihat. Kalau kita pergi ke Google, kita pergi online, kita lihat false Messiah ataupun Jesus. At least sekurang-kurangnya saudara-saudari, 37 orang pernah dan masih mengaku diri mereka Mesias. Di abad ke-1 ada 2 orang. Di abad ke-11 ada 1 orang. Di abad ke-18 hingga abad ke AD 1700 ada 1 orang, nama dia Henry. Dan di abad yang 19 hingga ke yaitu AD 1800, itu abad ke 19th century, ya, ada 7 orang mengaku diri mereka Mesias, yaitu Yesus. Dan di 20th century, abad ke-20, yaitu ramai kita hidup dilahirkan di abad ini, di abad ke-20. 21 orang telah mengaku diri mereka Mesias ataupun Yesus, ya. Dan di masa kita abad ke-21 ini, yaitu AD 2000 and above sampai hari ini, kita sudah 21 tahun. Ada 5 orang yang mengaku diri mereka Mesias, Juru Selamat ataupun Yesus. Kita lihat sekarang. Jadi datang lagi soalan ke diri kita. Semua tanda ini sudah terjadi. Apakah yang Allah nantikan? Kenapa menundakan kedatangannya? Okay. Ellen G. White mengatakan di COL 69, muka surat 69,
mengatakan Yesus sedang menantikan dengan kerinduan untuk menyatakan dirinya dalam gerejanya. Apabila tabiat Kristus telah disempurnakan ke dalam kehidupan umatnya, barulah dia akan datang untuk menuntut mereka yang adalah haknya. Kita di sini adalah untuk membentuk tabiat ataupun tingkah laku untuk syurga. 3 Testimoni 528. Dan message for young people, muka surat 105, Ellen G. White mengatakan, kalau kita hendak masuk ke dalam kerajaan Allah, kita mesti mempunyai tabiat yang sempurna. Tidak ada kotor, tidak ada kedutan oleh dosa. Dan daripada Ibrani, di buku Ibrani 12:14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Allah telah memilih kita. Daripada Efesus 1:4, Rasul Paulus mengatakan Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi soalannya lagi, jadi apakah yang Allah nantikan? Apakah yang Allah tunggu lagi? Iya, supaya kita membentuk tabiat kita untuk kerajaan Allah, dan masa probation, pencubaan, pertobatan diberikan supaya semua kecacatan dalam tabiat dapat dibuang sebenarnya. Okey, Tuhan telah memberi masa supaya kita bertobat. Ya. Masa pertobatan, masa probation yang diberikan untuk semua kecacatan kita diperbetulkan, tabiat kita dibuang, yang kotor, yang jahat, ya. Dan di 2 Petrus 3:9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kerana Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya apa? Semua orang berbalik dan bertobat. Itulah yang ingin Tuhan lakukan. Tuhan tidak kita dibakar di api neraka nanti. Tuhan sangat sayang kita. Dan kita lihat slide. Ayat 2 Petrus 3 ayat 10, lihat slide Anda. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti apa? Seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi akan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Dan kita lihat slide lagi di 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus apa? Kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengannya, dengan Allah. Jadi kita lihat slide di Yakobus 4 ayat 8, suruh kita mendekati kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahillah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi apa yang kita harus lakukan sementara kita menantikan kedatangan Yesus? Kita harus tetap berdoa di 1 Tesalonika 5 ayat 16. Dan belajar dan menuruti firman Tuhan, ya. Bukan saja kita belajar, tetapi kita akan terus taat kepada firman Tuhan setiap hari. Yesus pasti akan datang jika kita sudah bersedia, saudara-saudari, dalam Yesus. Tetapi kalau masanya sudah datang, Tuhan tetap juga akan datang. Yesus akan datang sekiranya semua umatnya sudah bersedia dalam tabiat untuk syurga. Dan kita lihat Yesus akan datang apabila kita semua telah menyerahkan nafsu dunia kita kepada Yesus. Dan Yesus akan memberikan hati yang baru. Jadi janganlah kita ulangi peristiwa ini, di mana Nabi Nuh telah berubah selama 120 tahun, namun tidak yang
mengikuti kecuali istri dan anak-anaknya. Jadi jangan kita keraskan hati kita seperti mereka di waktu Nuh membina bahtera itu selama 120 tahun dia berkhutbah. Tidak ada satu jiwa selain daripada keluarganya yang selamat di dalam bahtera itu. Oleh sebab itu kita semua masih di sini, saudara-saudari. Sebab kita belum bersedia lagi spiritually. Yesus sedang menantikan kita semua. Jadi adakah kita semua sudah bersedia? Ya. Soalannya, adakah kita semua sedang bersedia? Saya percaya Yesus inginkan datang dan membawa kita ke kerajaan syurga dan hidup bersama kita. Jadi saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada hari Sabat yang indah ini, saya doakan supaya kita sentiasa berharap dan bersedia akan kedatangan Yesus yang kedua. Tuhan tidak akan pernah lalai dan lupa janjinya, saudara-saudari. Tetapi adalah di bahagian kita yang belum bersedia. Dan itulah menyebabkan Yesus terpaksa menundakan kedatangannya. Jadi semoga Tuhan memberkati kita semua di mana saja kita berada. Serta dengan Yesus selamatlah aku, di mana saja Tuhan pemimpinku. Dengan tiada Tuhan hilang sentosa, serta dengan Yesus aman ku rasa. Kemana-mana pun aman ku rasa, serta dengan Yesus selamat sentosa. Serta dengan Yesus tak sendirian, meski hilang sobat Tuhan iringkan. Tiada ku takut segala kesusahan, serta dengan Yesus dapat lindungan. Kemana-mana pun aman ku rasa, serta dengan Yesus selamat sentosa. Serta dengan Yesus ku hendak tidur, meski bayang turun Tuhan penghibur. Pada kebangkitan dipanggilkannya, pulang serta Yesus selama-lamanya. Kemana-mana pun aman ku rasa, serta dengan Yesus selamat sentosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bersemayam di syurga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan oleh kerana Tuhan telah taat menetapi janji Tuhan. Walaupun kami memikir itu Tuhan lalai dan melupai janji Tuhan. Tetapi oleh kerana kami manusia yang berdosa dan selalu jatuh dalam pencobaan, Tuhan ingin kami bertobat dan bersedia untuk kedatangan Yesus kedua kali. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami telah dengar tadi boleh menyedarkan kami supaya kami akan terus setia kepada-Mu Tuhan. Dan juga memberitahu kepada saudara-saudara kami dan juga anggota gereja yang lain dan orang lain Tuhan, supaya kami mengabarkan kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak lama lagi Tuhan. Biarlah Tuhan bersama dengan setiap kami yang merasa gelisah oleh kena pandemik COVID-19 yang positif. Biarlah Tuhan menyentuh mereka dan menyembuh mereka menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami yang mempunyai penyakit yang lain. Sebab kami hidup di dalam dunia yang berdosa ini Tuhan. Jadi berilah fikiran yang tenang dan juga supaya Tuhan menguatkan iman kami, supaya kami terus mengharap kepada-Mu Tuhan dan akan sedia menantikan kedatangan Yesus dua kali. Ampunilah kelemahan dosa kami Tuhan, sebab semua ini saya serahkan dalam nama Yesus jadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada Anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar.
Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.